lembaga-lembaga zakat hari ini harus mampu mengidentifikasi keunggulan-keunggulan dari mekanisme digital yang mereka jalankan selama proses transisi untuk menyongsong new normal. Apa saja yang dibutuhkan? Bisa jadi itu adalah sistem platform, tapi juga bisa jadi dia adalah bentuk-bentuk perilaku yang kemudian diadaptasi menjadi cara kita bekerja di proses fase selanjutnya. Teman-teman sekalian, di proses adaptasinya, setelah kita memahami peta, transisi, dan new normal, maka ada 3 aspek yang harus kita betul-betul perhatikan. Ya, sebab ini akan menentukan bagaimana kita mempersiapkan satu strategi untuk new normal gerakan zakat atau lembaga zakat di tempat masing-masing. Yang pertama adalah sistem kerja. Apa yang paling menonjol dalam sistem kerja selama proses transisi sejak kita menghadapi pandemi sampai hari ini? Salah satu yang paling kuat berdasarkan audiensi kita dengan berbagai lembaga itu adalah kebutuhan terhadap ekosistem digital. Jadi dalam hal ini saya memberikan tagline, memberikan framingnya itu adalah ekosistem digital, bukan sekedar digital platform. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang ekosistem digital, kita bicara tentang sebuah dunia baru yang memiliki banyak sekali instrumen di dalamnya, memiliki banyak sekali behavior, karakter, dan perilaku yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Maka lembaga-lembaga zakat hari ini harus mampu mengidentifikasi keunggulan-keunggulan dari mekanisme digital yang mereka jalankan selama proses transisi untuk menyongsong new normal. Apa saja yang dibutuhkan? Bisa jadi itu adalah sistem platform, tapi juga bisa jadi dia adalah bentuk-bentuk perilaku yang kemudian diadaptasi menjadi cara kita bekerja di proses fase selanjutnya. Yang pertama, dan ini sangat penting. Yang kedua, teman-teman sekalian, adalah prinsip layanan. Rasanya, satu hal yang tidak boleh berhenti, apapun yang terjadi di muka bumi ini, adalah melayani muzaki, melayani mustahik. Maka prinsip layanannya harus kita review. Begitu PSBB dilakukan, muzaki tidak memungkinkan berinteraksi langsung secara analog dengan kita. Mustahik menjadi bertambah jumlahnya. Lalu bagaimana pola kita melakukan proses layanan ini? Ada kata kunci yang harus kita perhatikan, teman-teman sekalian. Proses pandemi ini mengoreksi cara kita melayani mustahik maupun muzaki. Terutama muzaki. Biasanya, selama ini kita menggunakan konsep keterwakilan. Lembaga zakat hadir untuk mewakili muzaki, membantu mustahik. Tetapi pandemi membuat proses-proses seperti ini tidak bisa kita lakukan semakin jauh. Kenapa? Karena muzaki selama ini berada pada posisi berjarak dengan permasalahan kemiskinan. Dia membaca, dia menonton, dia mendengar dari semua instrumen yang melengkapi informasi terhadap dirinya tentang kemiskinan. Lalu kemudian dia ingin membantu itu dan dia mendonasikan sumber daya yang dia miliki kepada lembaga. Lembagalah yang kemudian mendapat mandat untuk mengintervensi permasalahan kemiskinan tadi. Lalu pandemi datang. Apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Yang paling krusial adalah setiap muzaki berhadapan langsung di depan mata mereka dengan masalah kemiskinan. Apa yang tadi hanya informasi dan hanya berita, sekarang adalah realita. Tetangga lapar, tetangga kena PHK, tetangga tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Bahkan di depan pagar rumah yang selama ini kosong, berlalu lalang permasalahan baru akibat COVID. Maka muzaki pasti akan berpikir, memungkinkan nggak donasi yang saya berikan, zakat yang saya keluarkan, infak yang saya tawarkan ini kemudian membantu menyelesaikan masalah di sekitar saya. Nah, ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara keterwakilan. Akhirnya tuntutan yang muncul adalah bagaimana caranya agar lembaga zakat kita ini kemudian membukakan pintu, kanal akses bagi para muzaki untuk bisa menyelesaikan masalah di sekitarnya. Ruang barunya kita sebut dengan fasilitasi. Maka model layanan kita ke depan tidak lagi bisa bertahan dengan aspek keterwakilan, tapi harus kita kembangkan dengan aspek fasilitatori.
di mana Muzaki datang mendisposisi permasalahan kemiskinan, memandatkan kepada lembaga agar menyelesaikan masalah di sekitar mereka. Kalau itu mampu kita lakukan, maka dia akan membuat lembaga ini punya resources bertahan dan mampu terus terlibat dan mengembangkan permasalahan-permasalahan ini dengan solusi-solusi yang paling tepat di basis grassroots yang paling bawah. Ini aspek prinsip layanan. Lalu yang ketiga, teman-teman sekalian, pola intervensi. Bayangkan bahwa selama ini kita mapan dengan kelembagaan kita berusaha untuk mengumpulkan resources dan kita intervensi permasalahan dengan cara kita berpikir sendirian. Tiba-tiba COVID datang dan mengoreksi kemampuan-kemampuan kita menghimpun sumber daya. COVID datang dan merubah semua cara kita mengintervensi masalah kemiskinan. Apa yang bisa kita lakukan? Pelan-pelan kita mulai mengidentifikasi peluang. Tantangan ini sudah sedemikian besar, peluang mana yang mau kita ambil untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Lalu kita mulai melihat, wah tersedia peluang-peluang baru. Kita nggak punya resources-nya, lembaga lain punya resources-nya. Maka kita berharap kita bisa berkolaborasi terhadap kebutuhan resources. Kita punya kompetensinya, lembaga lain tidak punya kompetensinya. Kita berharap kompetensi kita bisa kita tawarkan kepada pemilik resources agar mereka datang dengan resources-nya, kita datang dengan kompetisi kita, lalu kemudian kita bersama-sama membuat sebuah model pendekatan melakukan proses intervensi masalah. Nah, ini yang kita sebut dengan kolaborasi yang luas. Jadi, teman-teman sekalian, 3 ini menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap lembaga zakat untuk menyongsong cara dia masuk ke dalam kurva new normal. Cara dia masuk ke dalam kurva kedua. Ingat, digital ecosystem, transisi dari proses mewakili Muzaki menjadi memfasilitasi Muzaki, dan yang terakhir adalah kolaborasi, keutamaan-keutamaan atau sumber daya yang tersedia seluas-luasnya dengan pihak lain. Nah, teman-teman sekalian, ini kata kunci utama yang harus kita pastikan kita pahami menjadi 3 aspek survival utama pasca pandemi COVID ini berjalan. Kita akan terus menyongsong situasi ini dengan memperdalam pemahaman kita dan menurunkannya menjadi sebuah teknis-teknis implementasi di lapangan. Bagaimana mengelola digital ekosistem, bagaimana mewakili dan memfasilitasi ini menjadi sebuah pola pendekatan baru yang sangat berbeda, dan bagaimana kita mengembangkan kolaborasi seluas-luasnya. Ingat, teman-teman sekalian, jangan lupa terus update semua informasi dari channel ini. Kita akan bahas satu tema, yaitu digital ekosistem di periode ke depan, tentang bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara bertransaksi, dan bagaimana cara kita membuat portofolio dari semua proses layanan yang kita miliki hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Bambang Soerman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.